Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan menginformasikan lagi di tahun 2024 ini. Saya ingin menginformasikan lagi tentang resiko galbay ataupun gagal bayar di aplikasi modal nasional ataupun Monas teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa resiko misalkan telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Monas ataupun modal nasional ini, kalian simak terus video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Monas atau modal nasional teman-teman ya. Buat teman-teman seperti biasa yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel saya. Karena channel ini membahas tentang gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama seperti biasa, yang pertama-tama di sini saya akan melihatkan untuk tagihan di aplikasi Monas ini biar teman-teman lihat, dan saya tidak dianggap hanya bicara atau bercerita-cerita saja. Di sini saya akan menunjukkan berapa tagihan dan sudah telat berapa, seperti itu ya. Pada intinya saya tidak mengajarkan buat teman-teman ya, tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar, tidak ya. Di sini saya cuma berbagi sesuai pengalaman ya, karena banyak juga teman-teman yang komentar ataupun yang bertanya tentang resiko gagal bayar di aplikasi modal nasional ataupun Monas teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini saya akan buka. Oke teman-teman, sabar dulu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan nantinya ya. Teman-teman simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman sudah saya buka ya untuk aplikasi Monas atau modal nasional. Kita langsung ke tagihan ya. Nah di sini teman-teman ya, di bagian atas teman-teman lihat pinjaman jangka pendek ya, kemudian Rp 3 juta ya. Jadi tagihan ini 3 juta ya, ini sudah berhenti ya. Jadi berhenti sangat lama ya, ini sudah stop ya. Jadi sudah stop dari 3 bulan yang lalu lah istilahnya seperti itu. Misalkan teman-teman telat bayar di pinjaman online, misalkan kalian masih belum lewat 3 bulan, itu biasanya untuk denda atau bunga itu akan berjalan terus. Tapi misalkan teman-teman sudah lewat lebih dari 3 bulan, itu akan berhenti ataupun stop bunganya, seperti itu ya. Oke, di bagian sini jumlah hari telat 421 hari teman-teman ya. Jadi keterlambatan itu 421 hari, artinya sudah 1 tahun lebih teman-teman ya. Tagihan 3 juta. Oke, nah di sini kalau kita ingin melunasi ya, untuk saya mau bayar, nah di sini ya. Oke Bang, resikonya kalau kita telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Monas atau modal nasional ini seperti apa Bang? Yang pertama-tama saran saya buat teman-teman, yang pertama-tama ya, kalau kalian mau telat ataupun sudah telat di aplikasi ini, yang pertama-tama kalian harus kuat mental ya. Jadi mental kalian harus kuat. Karena apa? Karena kalian akan diteror atau ditagih melalui WA, telepon ya, WA dengan nomor yang berbeda dari pihak penagih. Nah itu makanya kalian harus kuat mental ya. Mental kalian harus kuat ya. Karena dari pihak penagih itu akan selalu berganti nomor ya, bukan nomor 1 aja. Jadi dia bisa sampai 4 atau 5 nomor yang berbeda akan nagih ke kalian. Cara penagihannya beda-beda, ada yang ya agak neror ataupun nakut-nakuti kayak gitu. Saran saya buat teman-teman, itulah resikonya ya. Saran saya saran saya buat teman-teman, kalian harus kuat mental ya. Kalian gak usah takut, karena memang seperti itu kalau kalian telat bayar ya. Misalkan kalian telat 1 hari, 2 hari, 5 hari, 1 minggu. Nah seperti itu, kalian ditelepon di WA ya, ditelepon di WA. Bahkan kalau sudah lewat dari 1 minggu ke atas, biasanya sudah ada sedikit neror-neror ya. Contohnya, sebagian dari teman-teman yang ada yang gagal bayar, Bang saya mau disebar data, Bang saya kalau nggak bayar hari ini katanya Dici mau datang. Nah itu istilahnya kalau saya anggap kayak gitu-gitu, itu sebenarnya hanya sebuah teror sih.
istilahnya nakut-nakuti. Karena kalau pengalaman saya waktu itu, waktu telat 1 minggu ke atas, memang sempat dapat WA, dapat telepon kayak semacam, kalau Anda nggak bayar hari ini data Anda kami sebar, atau penagihan saya perluas kayak gitu. Sebenarnya itu neror, itu nggak ada apa-apanya, itu nakut-nakuti aja. Bahkan kalau sudah 2 minggu ke atas ya, ataupun 3 minggu ke atas, biasanya kayak tim lapangan mau datang ya, DC lapangan mau jemput dana, siapkan dana full ya. Ya seperti itu biasanya kalau kalian sudah telat. Nah, kalau kita sudah dapat WA seperti itu, gimana Bang? Apa benar DC mau datang? Sebenarnya itu nakut-nakuti aja. Ya, kalau untuk aplikasi Monas atau modal nasional ini sebenarnya kalau dari saya pribadi itu nggak ada DC-nya. Karena ini saja sampai sekarang nggak didatangi sih. Memang sempat dapat WA ataupun telepon, itu bukan sempat sih, bahkan sering dapat WA katanya DC mau datang. Karena kalau saya pribadi sih ada WA kayak gitu, saya langsung telepon ya, karena saya memastikan Bapak ini bener nggak mau datang ke rumah, Bapak ini bener nggak mau datang ke tempat kerja. Soalnya dari kemarin WA seperti itu, jadi saya telepon. Ternyata dari pihak penagih itu marah, kamu nggak mau bayar, kamu kayak gini, pokoknya istilahnya seperti itu. Jadi intinya kalau kalian takut telat bayar, misalkan kalian takut dan panik, biasanya kalau seperti itu ditakut-takuti, semakin ditakut-takuti kayak gitu. Tapi misalkan teman-teman berani kayak saya, nggak pernah takut sih. Kalau saya pribadi ada WA kayak apapun saya balas, bahkan saya telepon. Dia dari pihak penagih biasanya jarang meneror ataupun menagih, jarang. Ini kalau nggak salah pengalaman saya waktu itu sekitar 2 minggu itu sudah nggak ada WA lagi. Kenapa nggak ada WA? Karena saya nggak pernah takut sih. Ada WA saya telepon. Bahkan kalau ada semacam kayak teror, saya telepon ke pihak penagihnya. Ya, artinya saya menunjukkan kalau saya nggak takut ya. Kalau saya memang tidak ada dana. Kalau teman-teman yang sering diteror ataupun bahkan sampai lama diteror, itu biasanya kalau ada WA kemudian diblokir karena takut kan. Kemudian ada telepon diblokir, itu yang biasanya ketahuan kalau kalian takut dan panik. Akhirnya dari pihak penagih selalu menakut-nakuti kalian kayak gitu. Makanya kalian harus lebih berani lah ya. Istilahnya ada WA jangan kalian blokir, ada telepon jangan kalian blokir atau matikan ya. Ketahuan kalau kalian takut. Kalau saya pribadi ada WA kayak semacam Nero, saya telepon ya. Kalau nggak diangkat lewat telepon ini, saya telepon pakai nomor lain ya. Semacam kayak saya tukang tagihnya seperti itu. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Untuk resiko gagal bayar di aplikasi Monas atau modal nasional ya, nggak ada sebar data ataupun DC lapangan, nggak ada ya. Untuk pengalaman saya pribadi, karena ini masih sampai sekarang, sampai detik ini di 2024 ini Monas aman-aman saja. Ya, teman-teman bisa lihat keterlambatan di bagian sini ini berapa? 421 hari ya. Sudah lewat 1 tahun sampai sekarang, sampai detik ini di 2024 ini aman-aman saja. Jadi artinya ya aman, tidak ada DC-nya. Seperti itu teman-teman ya. Tapi misalkan teman-teman telat 1 minggu 2 minggu, sudah pasti diteror, di WA, ditagih, itu sudah biasa, kalian nggak usah panik. Itulah risikonya ya. Makanya kalian harus kuat mental teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri ya untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.